Oleh sebab itu, agar kondisi yang membahayakan ini tidak terjadi, maka salah satu tugas penyelenggara pemilu adalah bagaimana memastikan ada jaminan kepastian bahwa penyelenggara pilkada itu tetap sukses, tetapi keselamatan masyarakat tetap menjadi nomor satu. Sebenarnya dari dari kejadian wabah ini sebenarnya menjadi perhatian juga bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa kita perlu memodernisasi sistem kepemiluan kita. Proses oke. Keselamatan rakyat oke. Dan hasilnya demokratis. Hasilnya demokratis. Dengan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Ada kata yang mengatakan bahwasanya apapun kondisi, dimanapun berada, masyarakat menentukan segalanya. Betul. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga pusat studi, saat ini masih 47% masyarakat belum mengetahui tahapan pelaksanaan pilkada. Dan kita tahu keterbatasan penyelenggara di lapangan itu pasti mengalami kendala-kendala. Oleh sebab itu ada kekhawatiran besar dari masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada itu justru akan memicu munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di masyarakat. Nah, seandainya dilaksanakan, kita berandai-andai ya, betul. Berandai-andai Pak Dokter. Nanti pada saat pelaksanaan, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan, ini kurvanya tetap naik, bahkan menelan korban. Betul. Siapa yang disalahkan? Yang jelas pemerintah yang disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka Indonesia dan sahabat Merdeka Bengkulu. Kita selalu mengutamakan pemikiran-pemikiran merdeka. Hari ini kita mengundang khusus pengamat politik hukum Bengkulu yang sudah juga menjadi pengamat politik hukum nasional, Bung Kandidat Doktor Haji Elfahmi Lubis. Siap. Akademisi sekaligus penulis terkenal dan selalu mengangkat isu-isu dan selalu memperhatikan masyarakat yang terzolimi oleh akibat sebuah kebijakan. Siap. Apa kabar, Bung Fahmi? Alhamdulillah, Bung Rahiman, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di suasana COVID ini kita cepat berakhir. Siap. Warga Indonesia khususnya Bengkulu akan terselamatkan semua. Amin. Bung Fahmi. Ya. Diskusi kopi politik kita hari ini, kita mengangkat tema tentang kesiapan penyelenggara pemilu di suasana COVID-19. Betul, Bang. Kita ketahui Perpu 2 telah mengamanahkan kepada KPU, kemudian KPU telah menindaklanjuti dengan keluarnya PKPU nomor 5. Betul. Bung Fahmi, bagaimana kira-kira Bung Fahmi melihat kesiapan penyelenggara pemilu, baik itu gubernur maupun bupati, khususnya di Bengkulu dan umumnya di Indonesia? Oke, terima kasih Bung Rahiman. Tema kita bicarakan ini cukup menarik karena ini menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan keputusan politik pemerintah yang sudah memutuskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu kada lanjutan di seluruh Indonesia itu tetap dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2020. Namun yang menjadi persoalan bahwa pilkada serentak 2020 ini adalah pilkada yang paling unik dan paling bersejarah dalam di Republik ini karena pelaksanaannya di tengah kondisi bangsa ini sedang memerangi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 itu. Iya. Kira-kira menurut pengamatan Pak Fahmi, Bung Fahmi, penyelenggara Bengkulu siap untuk ini? Karena ini sudah menjadi keputusan politik, maka penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilu dan pilkada, maka siap atau tidak siap penyelenggara pemilu harus melaksanakan keputusan politik pemerintah. Namun yang jadi persoalan sekarang ini adalah bahwa banyak kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan keputusan pemerintah yang masih tetap melaksanakan pilkada 2020 itu di tengah kondisi pandemi COVID-19. Karena kita ketahui bahwa kurva penyebaran COVID-19 itu di Indonesia itu pada kondisi puncak
Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat jangan sampai pilkada ini akan menimbulkan klaster-klaster baru COVID-19 di masyarakat. Ini yang menjadi persoalan serius dan harus menjadi perhatian besar dari penyelenggara pemilu. Jangan sampai perhelatan pilkada ini justru akan mengancam nyawa masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kurva masih tetap naik ya, betul. Belum melandai ya. Belum. Bung Fahmi, kira-kira apa yang paling menonjol keberhasilan kegagalan dari sebuah proses pilkada ini nanti? Yang pertama yang menjadi problem utama itu yang tingkat partisipasi masyarakat di dalam pilkada itu sendiri. Iya. Kita ketahui Bung Rahiman, di kondisi normal saja tingkat partisipasi politik di setiap pilkada pemilu itu di Indonesia itu rendah. Apalagi dilaksanakan dalam kondisi yang abnormal seperti sekarang ini, di mana rentang waktu pelaksanaan pilkada lanjutan ini sangat pendek rentangnya, sehingga penyelenggara juga mengakui mengalami kesulitan untuk melakukan proses sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan pilkada ini. Tetapi Bung, itu kan tidak mempengaruhi berapa besar persentase ikut pemilih dengan sebuah pelaksanaan. Jelas Bung Rahiman akan berpengaruh besar. Karena tingkat partisipasi politik masyarakat itu sangat ditentukan sejauh semasif mana proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tadi saya katakan dalam kondisi normal saja tingkat partisipasi politik itu rendah, apalagi dalam kondisi abnormal yang serba terbatas dan akses masyarakat untuk memperoleh informasi itu juga sekarang kan sangat terbatas sekali karena pandemi COVID-19 ini. Oke, tapi idealnya memang semakin banyak partisipasi masyarakat, itu kan semakin bagus. Betul. Tetapi kita seberapapun persentase tetap akan diakui. Betul. Betul. Memang di dalam regulasi kita bahwa tingkat partisipasi itu tidak mengagalkan proses, tetapi yang perlu diingat di dalam politik itu apa yang disebut dengan legitimasi. Jadi semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat, maka pemimpin yang dipilih dengan tingkat partisipasi yang rendah, maka tingkat legitimasi dari pemimpin yang terpilih itu juga rendah. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan bahwa keberhasilan proses demokrasi dalam proses pilkada itu salah satu indikatornya itu adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik itu. Sahabat Merdeka Indonesia dan sahabat Merdeka Bengkulu, legitimasi seorang pemimpin ditentukan oleh partisipasi memilih. Walaupun dalam regulasi tidak mengatur berapa besar persentase partisipasi. Betul. Bung Ilfahmi Lubis. Bung, di samping partisipasi apa kira-kira lagi? Yang kedua adalah faktor keselamatan, Bung Rahiman. Banyak sekali kekhawatiran dari masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengumpulkan masyarakat. Walaupun di dalam PKPU nomor 5 sudah dibuat secara rigid dan jelas bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus mematuhi protokol kesehatan. Tapi kan kita tahu habit masyarakat Indonesia itu kan tidak disiplin. Dan kita tahu keterbatasan penyelenggara di lapangan itu pasti mengalami kendala-kendala. Oleh sebab itu ada kekhawatiran besar dari masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada itu justru akan memicu munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di masyarakat. Nah, oleh sebab itu agar kondisi yang membahayakan ini tidak terjadi, maka salah satu tugas penyelenggara pemilu adalah bagaimana memastikan ada jaminan kepastian bahwa penyelenggara pilkada itu tetap sukses, tetapi keselamatan masyarakat tetap menjadi nomor satu. Pengamatan Bung Fahmi, yakin itu terlaksana? Saya sejauh ini masih percaya dengan kemampuan penyelenggara untuk bisa melaksanakan proses pilkada ini tetap sukses dan protokol kesehatan ditetapkan sehingga keselamatan masyarakat bisa terjamin. Tetapi melihat kompleksitas problem yang akan muncul secara teknis di lapangan, maka saya juga perlu pesimis bahwa proses penyelenggaraan pilkada itu bisa saja memunculkan klaster-klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 itu. Maka oleh sebab itu tidak ada kata kuncinya adalah bagaimana penyelenggara pemilu bisa memastikan bahwa proses pilkada itu betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya, tapi itu lagi-lagi kalau harus mengikuti prosedur protokol kesehatan, itu butuh budget anggaran yang cukup lumayan. Gimana itu? Betul. Ini yang lagi hangat diperbincangkan. Ada juga tudingan
banyak sekali dari masyarakat, misalnya KPU kembali mengusulkan tambahan anggaran, terutama terkait dengan pengadaan APD, alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling atas. Padahal kata masyarakat, kondisi bangsa kita sedang mengalami krisis keuangan. Nah, oleh sebab itu sekarang bagaimana cara mensiasatinya? Maka tidak ada cara lain. Maka penyelenggara pemilu harus berimprovisasi dan punya kreasi. Bagaimana bisa memangkas anggaran-anggaran yang dikira tidak penting, sehingga bisa didistribusikan pada pos-pos anggaran yang yang berkaitan dengan proses agar protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu itu tetap berjalan. Karena kita tidak bisa berharap penyelenggara pemilu itu bisa dikabulkan permohonan penambahan dana APBD, karena kondisi bangsa kita juga sekarang sedang mengalami krisis keuangan. Maka tidak ada cara lain, maka KPU dalam hal ini Bawaslu itu harus kreatif. Bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu tetap mematuhi regulasi, tetapi anggaran yang dikeluarkan itu minimal. Ya, oke, KPU dan Bawaslu kan penyelenggara, betul. Tapi yang hajat ini sebenarnya pemerintah daerah, betul, ya kan, betul, dan negara. Betul. Lah, kenapa harus dibebankan lagi dengan KPU dan Bawaslu memberikan improvisasi? Lah, seharusnya kan pemerintah harus lebih jeli loh menganggarkan ini. Kenapa tidak anggaran pemerintah saja dialihkan? Betul. Sebenarnya Bung Rahaiman, anggaran untuk pilkada setiap provinsi dan kabupaten di Provinsi Bengkulu itu sudah disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah, dianggarkan di APBD. Tetapi kan penetapan anggaran itu kan ketika dalam kondisi normal, karena belum terpikirkan akan ada pandemi COVID-19. Tapi persoalannya menjadi lain ketika ada pandemi ini, apalagi di dalam regulasinya penyelenggara itu kan harus diminta untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Maka oleh sebab itu ada anggaran lebih yang harus dikeluarkan untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut. Memang ini adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi kan kita juga harus jujur bahwa pemerintah hari ini mengalami krisis keuangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada cara lain bagaimana penyelenggara itu bisa kreatif dan melakukan upaya-upaya penghematan, tapi tetap menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada itu tetap bagus. Oke, Bung Fahmi dan sahabat Merdeka Indonesia, betul, itu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan penyelenggara. Betul. Karena kemarin saja normal saja waktu pemilu itu menelan korban sekian banyak karena kelelahan. Betul. Ini ditambah lagi dengan kekhawatiran terhadap virus ini. Betul. Di samping itu apa lagi kira-kira? Karena penyelenggaraan pilkada 2020 ini tepat di stop sementara waktu kemarin, lalu oleh pemerintah dan DPR dan penyelenggara akhirnya dilanjutkan ditetapkan tanggal 9 Desember. Problem yang akan muncul pasti akan banyak potensi pelanggaran di dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri. Oh iya, pelanggaran ya. Apa kira-kira itu? Yang pertama misalnya pelanggaran dari kampanye. Di dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 bahwa proses kampanye itu dibatasi dan pasangan calon itu lebih banyak menggunakan media virtual di dalam proses kampanye. Artinya kan ada bentuk pelanggaran baru yang akan muncul dengan kondisi yang terbaru ini. Nah, apakah ada kesiapan dari penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu untuk menangkap potensi-potensi pelanggaran dalam kondisi yang baru ini. Baru ini ya. Di samping itu apa lagi kira-kira itu? Lalu yang berikutnya yang menjadi potensi pelanggaran itu adalah dalam pemutakhiran data pemilih. Oh ya, karena harus melakukan ini ya, sensus ke rumah-rumah ya. Betul. Dan sekarang kan DP4 itu kan sudah diserahkan, tetapi kan harus ada verifikasi oleh penyelenggara pemilu terhadap daftar pemilih tetap itu. Nah, ini akan menjadi problem karena selama ini proses verifikasi data pemilih itu kan dilakukan secara manual, face to face oleh penyelenggara. Tapi sekarang kan dilakukan secara virtual, secara daring. Nah, oleh sebab itu ini ada potensi pelanggaran pemilu di dalam tahapan ini karena
seringkali masyarakat mengeluhkan dalam setiap pilkada dan pemilu itu adalah kehilangan hak pilih mereka karena tidak terdaftar secara administratif sebagai pemilih di dalam proses pilkada maupun pemilu. Nah, oleh sebab itu ini potensi besar pelanggaran yang bakal terjadi dalam pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Sahabat Merdeka Indonesia dan sahabat Merdeka Bengkulu, Ya. ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus pengamat politik hukum kita, Bung Kandidat Dr. Fahmi Lubis. Betul. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama, khususnya penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu ya. Bung Fahmi, di suasana ini, kalau menurut Bung Fahmi, memang harus kita lanjutkan, harus dihentikan. Sebenarnya secara pribadi, saya punya pendapat bahwa seharusnya pemerintah kemarin tidak mengambil keputusan tetap melanjutkan pilkada itu pada bulan Desember ini. Pertimbangannya itu sangat rasional karena kondisi kurva penularan COVID-19 di Indonesia itu masih sangat tinggi kurvanya, di mana tingkat penyebaran dan penularan itu masih cukup tinggi di masyarakat. Tetapi pemerintah tetap ngotot dan memutuskan melanjutkan proses pilkada itu tanggal 9 Desember. Nah, kenapa tidak dilakukan tahun depan? Tunggu kondisi kurva penyebaran COVID-19 ini. Tapi kalau dilaksanakan tahun depan, sekian banyak itu jadi caretaker tuh. Itu kan problem problem teknis yuridis. Artinya negara dalam hal ini pemerintah kan punya otoritas. Harus dibuat regulasi ya. Kalau pemilu ada perpunya. Sebenarnya pemerintah pusat juga bisa mengeluarkan perpu terkait untuk pengaturan ketika pilkada itu dilakukan penundaan. Artinya ruang regulasi itu tetap terbuka dan itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu sebenarnya jauh lebih elegan, lebih pas keputusan yang diambil oleh pemerintah dibandingkan tetap melanjutkan proses pilkada itu pada bulan Desember. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur, artinya keputusan pemerintah sudah diambil dan penyelenggara pemilu wajib melaksanakan itu. Tinggal kita sekarang adalah meminta jaminan dari penyelenggara pemilu agar proses pemilu ini tetap berjalan secara efektif dan menghasilkan produk yang berkualitas, tapi tetap keselamatan rakyat itu menjadi nomor wahid. Oke, seandainya dilaksanakan, kita berandai-andai ya, nih, betul. Berandai-andai ya, Pak Dokter. Ya. Nanti pada saat pelaksanaan, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan, ini kurvanya tetap naik, bahkan menelan korban. Betul. Siapa yang disalahkan? Yang jelas pemerintah yang disalahkan, karena pelaksanaan pilkada bulan Desember itu adalah keputusan politik pemerintah. Jadi penyelenggara itu hanya pelaksana dari keputusan politik pemerintah. Tapi walaupun begitu, sebagai pelaksana tetap porsi tanggung jawabnya juga besar dari penyelenggara. Tapi kan itulah seharusnya penyelenggara kan independen. Betul. Dia bisa menentukan kapan dia mau melaksanakan. Betul. Benar, Bung Rahman. Memang lembaga Komisi Pemilihan Umum Bawaslu itu kan adalah lembaga independen. Tapi dalam konteks dia melaksanakan tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu. Tapi dalam konteks regulasi dia tidak punya otoritas itu. Dan dia patuh pada regulasi yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Berarti kalau begitu, ada tanda kutip, KPU Bawaslu diatur pemerintah dong? Betul. Dalam konteks, di mana letak independennya? Letak independennya adalah bahwa dia sebagai penyelenggara dalam melaksanakan teknis pelaksanaan pilkada dia independen. Tapi dalam konteks regulasi yang mengatur payung hukum dia menyelenggarakan pemilu dan pilkada itu, dia tunduk pada otoritas negara, pemerintah. Tapi dari analisis Bung tadi, dampak yang sangat besar, hasil produk nanti akan tidak maksimal, itu ya sebenarnya jadi pemikiran khusus dong bagi penyelenggara yang independen. Betul. Saya yakin di dalam saya mengikuti pembicaraan maupun pembahasan terkait dengan penetapan pilkada serentak 9 Desember. Sebenarnya banyak sekali juga penolakan dari para stakeholder penyelenggara pemilu agar pemerintah tidak mengambil keputusan tetap dilanjutkan di bulan Desember, terutama dari teman-teman yang bergerak pada soal kepemiluan. Itu banyak sekali, bahkan demokrasi, bahkan ada semacam polling di Change untuk meminta agar pemerintah mendesak pemerintah agar tidak menetapkan
keputusan pilkada ini dilanjutkan di bulan Desember. Tetapi kan keputusan politik sudah terlanjur diambil, dan oleh sebab itu kalau terjadi apa-apa dalam proses pilkada ini yang mengancam keselamatan masyarakat, maka pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Dan di dalam PKPU nomor 5 itu penyelenggara itu diberikan otoritas untuk menghentikan proses pilkada itu ketika kondisi darurat atau kondisi yang abnormal terjadi ketika pelaksanaan pilkada itu. Oh, ada untuk dibuat oleh PKPU. Ya, ada ruang regulasi. Jadi kawan-kawan penyelenggara juga sudah berpikir ke sana ya. Betul. Jadi dia otomatis bisa menghentikan proses itu ya. Misalnya dalam suatu tempat atau wilayah terjadi proses penjabaran yang abnormal, maka proses pelaksanaan tahapan pemilu di daerah tersebut bisa dihentikan oleh penyelenggara. Oh, Bung Fahmi, memang betul. Ini akan menjadi sebuah catatan sejarah kalau pemilunya berhasil ya, dan maksimal di masa pandemi. Ya, tapi kalau itu gagal dan tidak menghasilkan legitimasi tadi, itu akan menjadi catatan sejarah juga. Jadi begini, Bung Rahman. Sebenarnya dari dari kejadian wabah ini sebenarnya menjadi perhatian juga bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa kita perlu memodernisasi sistem kepemiluan kita. Dalam konteks ini misalnya kenapa kita tidak menggunakan e-rekap dan e-voting? Itu kan jauh lebih lebih murah, lebih efektif, dan sangat cocok sebenarnya dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Dan sudah banyak sekali usulan-usulan agar pemerintah kalau tetap ingin melanjutkan proses pilkada ini menggunakan sistem e-voting atau e-rekap itu. Tetapi nampaknya kenapa itu tidak jadi dilaksanakan, padahal ruang regulasinya kan tinggal dibuat saja. Karena penyelenggara pemilu selama ini kan sudah sangat familiar dengan dengan yang e-voting, e-recap itu. Misalnya ada kita punya situng dulu. Situng itu kan cara kerjanya tidak jauh beda dengan e-recap dan e-voting. Seharusnya kalau tetap ingin dilaksanakan, sebenarnya langkah yang paling tepat itu kemarin adalah pemerintah melaksanakan pilkada secara e-voting. Sehingga tidak perlu mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar dan tidak perlu melibatkan masyarakat secara konvensional. Tapi situng kemarin itu nggak diakui, bahkan digugat pemerintah ke penyelenggara sendiri cuma menjadi sebuah barometer saja, tapi menggunakan tetap manual. Betul. Memang dalam aturan kita yang diakui itu adalah tetap hitungan manual. Maksud saya ke depan kita perlu memikirkan modernisasi sistem kepemiluan itu. Kondisinya kan sudah berubah sekarang. Di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, itu sudah menggunakan e-voting di dalam proses pemilihan presiden, pemilihan senat, dan lain sebagainya. Kenapa momentum COVID-19 ini tidak menjadikan kita dijadikan momentum untuk memodernisasi proses kepemiluan kita? Salah satunya adalah menggunakan e-voting, e-recap di dalam proses pemungutan suara. Ya, Bung. Kemarin kami diskusi dengan Duta Besar Indonesia di Korea. Siap. Kalau di sana pelosok manapun, internet itu sudah ada. Betul. Dan itu gratis. Betul. Sekarang kita Indonesia bagaimana, Bung? Betul. Sebenarnya Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu. Contoh misalnya dalam sistem di Papua, kita sudah mengecualikan sebenarnya tidak dilakukan pemungutan secara ke TPS, tetapi dilakukan cukup oleh ketua adatnya saja. Dicoblos oleh ketua adatnya dan itu dihitung sebagai pemungutan suara yang sah. Artinya memang secara geografis Indonesia itu memang kompleks sekali. Kata Bung Rahman tadi, karena luas wilayah yang luar biasa, akses internet itu masih sangat terbatas. Tapi kan itu kan bukan menjadi problem. Negara kan punya kemampuan untuk mengadakan proses pengadaan akses internet di seluruh pelosok tanah air. Kalau memang kita punya keinginan untuk memodernisasi sistem kepemiluan kita, dan itu sudah waktunya untuk dipikirkan. Sahabat Merdeka Indonesia dan sahabat Merdeka Bengkulu, sudah saatnya, sudah waktunya pemerintah memikirkan kesiapan modernisasi untuk sistem pemilu ke depan. Bung Fahmi Lubis. Bung, sebelum kita akhiri, kata kunci buat pemerintah
buat penyelenggara pemilu? Karena tahapan sudah dimulai. Betul. Yang pertama, kata kunci, karena keputusan politik sudah ditetapkan dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP itu wajib mematuhi keputusan itu, maka diharapkan kita ke depan proses pilkada serentak 2020 ini proses oke dan keselamatan rakyat oke. Jadi itu kata kuncinya. Proses oke, keselamatan oke, rakyat oke, dan hasilnya demokratis. Hasilnya demokratis dengan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat tinggi. Oke, Bung, sebelum saya akhiri, betul. Ada kata yang mengatakan bahwasanya apapun kondisi, dimanapun berada, masyarakat menentukan segalanya. Betul. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga pusat studi, saat ini masih 47% masyarakat belum mengetahui tahapan pelaksanaan pilkada. Gimana itu, Bung? Benar sekali, Bang Rahiman. Dan hasil survei ini cukup menarik dan perlu menjadi perhatian dari semua pihak, terutama penyelenggara pemilu. Apa yang dikatakan Bung Rahiman bahwa masih sekitar 40% lagi masyarakat yang belum mengetahui informasi tahapan pilkada itu benar. Karena memang waktu ruang yang diberikan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 itu sangat sempit sekali. PKPU-nya saja baru minggu kemarin itu selesai dibuat dan sekarang baru tahap proses sosialisasi. Sementara waktu pelaksanaannya tinggal beberapa bulan lagi. Jadi benar sekali kalau ada survei yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi dalam pilkada 2020 yang akan datang itu tingkat partisipasi rendah. Karena memang kondisi yang terjadi saat ini memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat itu rendah. Yang pertama karena memang kita dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi sekarang ada semacam ketakutan juga Pak Rahiman masyarakat untuk datang ke TPS karena mereka menganggap datang ke TPS itu bisa berpotensi menyebarkan atau tertular dan menularkan COVID-19. Nah oleh sebab itu dalam pembicaraan kemarin dengan KPU dan seluruh pimpinan daerah yang diselenggarakan kemarin cepat mencuat bagaimana penyelenggara itu bisa mendesain TPS itu sedikit ramah dan tidak menakutkan. Jadi mulai maskernya tidak usah pakai masker hitam, tempatnya seperti dijaga betul sehingga membuat masyarakat menjadi takut. Karena ada ketakutan dari masyarakat sekarang untuk datang ke TPS karena terancam keselamatannya. Nah, kalau kondisi ketakutan ini terjadi terus-menerus, ini bisa mengancam tingkat partisipasi itu. Dan kondisi ini benar, Pak Rahiman, bahwa masyarakat itu sekarang nggak mikir itu datang ke TPS. Karena buat mereka datang ke TPS itu bisa mengancam mereka untuk menularkan dan tertular COVID-19. Nah, bagaimana ini tugas berat penyelenggara untuk meyakinkan masyarakat bahwa datang ke TPS itu aman, karena diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini memberi kepastian ini yang menjadi beban berat dari penyelenggara pemilu. Sahabat Merdeka Indonesia dan sahabat Merdeka Bengkulu, penyelenggara pemilu harus memberikan jaminan kepada pemilih bahwasanya datang ke TPS akan aman, nyaman, dan tidak akan tertular dan menularkan. Betul. Menurut Bung Pahmi. Betul. Sahabat Merdeka, saya kira ini diskusi kita. Siap. Nanti akan kita bahas lebih mendalam dalam diskusi yang akan datang dalam tema-tema yang lain. Terima kasih Bung Pahmi sudah bergabung di Ermo TV Bengkulu sebagai pengamat politik hukum di Bengkulu dan nasional. Selalu berkarya. Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.